Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada materi bab 1 kita akan belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia dan tugasnya di bumi. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi bab 1 ini, kalian dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, serta kalian dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat-ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia tersebut. Berikut ini Ibu sajikan peta konsep materi bab 1 mulai dari ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, tugas manusia sebagai khalifah di bumi, dan untuk apa Allah menciptakan manusia di bumi. Mari kita baca Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahu maulana al-azim. Di dalam surah ini Allah menjelaskan proses penciptaan manusia secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah pencipta yang paling baik. Berikut Ibu sajikan tahapan-tahapan proses perkembangan diciptakannya manusia sesuai Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Selanjutnya mari kita memahami Quran Surah An-Nahl ayat 78. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Shadaqallahu maulana al-azim. Pada ayat ini Allah mengingatkan kita akan kondisi awal kelahiran manusia yang tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kita mau mensyukuri anugerah itu sesuai dengan tujuan pemberian Allah. Ada hal yang menakjubkan pada pengurutan fungsi indera pada ayat ini, yakni digunakannya kata as-sama atau pendengaran mendahului kata al-absar penglihatan dan al-afidah atau hati. Berdasarkan ilmu kedokteran modern, diketahui bahwa indera pendengaran ini berfungsi mendahului penglihatan. Bahkan sejak dalam kandungan sampai dengan pekan-pekan pertama seorang bayi dilahirkan.
Baru pada bulan ketiga, fungsi mata mulai berkembang dan mencapai titik kesempurnaannya pada bulan ke-6. Adapun kemampuan akal dalam arti membedakan baik dan buruk berfungsi jauh setelah kedua indera tersebut berfungsi. Selanjutnya kita beralih kepada surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Surat Al-Baqarah ayat 30 ini menginformasikan adanya dialog spiritual antara Allah dan malaikat. Di dalamnya Allah menyampaikan keputusannya menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Penunjukan ini menunjukkan penghormatan sekaligus ujian bagi manusia yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Selanjutnya kita belajar memahami Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan supaya menyembah dan beribadah kepada Allah. Jadi anak-anakku, dengan memahami ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia dan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, kita harus mulai menyadari dan meyakini bahwa keberadaan kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah secara khusus maupun secara umum. Semoga materi ini membawa manfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.